dakhala. Apa manfaat bagi orang-orang yang masuk ke dalam sekolah-sekolah kalian kalau ternyata ketika mereka keluar kondisinya masih tetap sama sebagaimana masuknya? Artinya manfaat apa yang akan kalian dapatkan jika kalian ditemukan dengan bulan Ramadan, dimasukkan ke dalam madrasah Ramadan, tapi ketika keluar kondisinya masih sama sebagaimana ketika masuknya? Nah, kaum muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sehingganya di mana Ramadan ya, untuk bagaimana dapat menjadikan bagi kita sebagai kaum muslimin yang melaksanakan puasa Ramadan dan aktivitas kegiatan amal kebaikan di dalamnya untuk adanya perubahan-perubahan. Dan tentu itu akan dialami oleh orang-orang yang betul-betul di dalam Ramadannya, yang betul-betul di dalam puasa dan aktivitas ibadah di dalamnya. Ya, sebagaimana ketika kita mendapati orang yang berubah menjadi baik, menjadi benar, tujuan ya dari sholat itu adalah orang-orang yang mengerjakan sholat dengan benar. Maka di antara kita mendapati bahwa di mana ketika Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, itu ya sholatnya siapa? Sholatnya orang-orang yang benar dengan sholatnya. Karena betapa banyak orang yang meskipun dia melaksanakan sholat, tapi ternyata apa? Sholatnya tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Tentunya begitu juga dengan puasa. Bahkan nanti spesialnya para ulama menyebutkan, karenanya ayat yang berbicara terkait dengan puasa, Allah menggunakan kata asyam bukan as-shaum. Karena kalau as-shaum itu masih dari sisi makna bahasa. Ya, sebagaimana ketika Maryam bernadar kepada Allah untuk menahan diri. Menahan dirinya untuk apa? Tidak ngomong dengan menggunakan kata apa? As-shaum bukan asyam. Ya, diabadikan oleh Allah di dalam surat Maryam ayat yang ke-26. Ya, ketika Maryam mengatakan ini nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Ketika Maryam berkata, sungguh aku bernadar kepada Ar-Rahman, kepada Allah, ya, as-sauma, untuk menahan diri. Yaitu apa? Falan ukallimal yawma insiya. Saya tidak akan berbicara dengan siapapun. Ya, yang artinya Bapak ulama masih mengatakan kalau as-saum itu masih dari sisi bahasa, artinya ya pokoknya menahan diri. Tapi kalau asyam itu dengan puasa yang sebenarnya puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala penggunaan lafadznya dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, yaitu dengan kata asyam. Yang artinya apa? Berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa. Maka kalau kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, beliau menyebutkan bahwa tingkatan seorang ketika melakukan puasa itu ada 3 hal. Ada 3 tingkatan, ada 3 golongan. Yang pertama adalah saumul awam, yaitu puasanya orang-orang awam, puasanya orang-orang umum, yang mereka hanya sekedar dengan puasanya menahan diri dari tidak makan, tidak minum, dan tidak membatalkan puasa, hanya sekedar itu. Nah, ini maka yang disebut dengan saumul awam. Ya. Kemudian yang kedua adalah saumul khusus. Ya, puasanya orang yang selain tidak makan, tidak minum, tidak melakukan membatalkan puasa, mereka juga berupaya untuk menjaga pandangannya dari yang haram, menjaga telinganya dari yang haram, menjaga lisannya dari yang haram. Adapun kemudian yang ketiga, ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu saumul khususul khusus. Puasanya orang yang khusus dan lebih khusus lagi. Yang dimaksudkan siapa mereka? Orang-orang yang melaksanakan puasanya semua dia lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya Pak, jika puasa seorang hamba dilakukan dengan sebenar-benarnya puasa, niscaya akan melahirkan perubahan pada dirinya. Maka sahabat Nabi Imam Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka
wa la taj'al yawma siyamika wa yawma fitrika sawa. Sahabat Nabi yaitu Jabir bin Abdullah pernah mengatakan, jika kamu berpuasa, maka puasakanlah juga telingamu, puasakanlah juga pandanganmu, puasakanlah juga lisanmu, dan jangan kamu jadikan hari ketika kamu berpuasa dengan hari tidak berpuasa itu sama. Tentunya apa? Berbeda. Ya, karena muslimin, Allah, ya jika di mana puasa kita benar dan kita bisa pada tingkatan tertinggi, yaitu shaumul khusus, puasanya orang yang khusus dan lebih khusus lagi, yang sudah kita niatkan semua adalah lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam puasa kita, maka tentunya akan melahirkan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Dalam hal apa perubahan itu disampaikan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, ya, tafsir Taisirul Kalamir Rahman, ya, fi tafsir Kalamil Manan, di mana Pak Imam As-Sa'di rahimahullah taala beliau menyebutkan perubahan itu tentunya untuk terjadi pada orang yang melakukan puasa sehingga dia menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, adanya pada 5 perubahan. Yang pertama, siap untuk meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Karena ketika seorang berada di bulan Ramadan untuk meninggalkan yang diharamkan oleh Allah yang pada dasarnya hukumnya mubah, makan itu mubah, ya, di mana minum itu pada dasarnya hukumnya mubah, hubungan suami istri itu pada dasarnya hukumnya mubah. Ketika Ramadan dilatih untuk meninggalkan itu agar apa? Ketika nanti dihadapkan pada perkara yang haram dan pada perkara haram itu akan mendatangkan bahaya, dia akan lebih mudah untuk meninggalkannya. Maka apa? Seorang yang akan nampak terlihat adanya perubahan dengan Ramadannya, maka yang pertama menjadikan seorang itu untuk siap meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, akan lahir pada dirinya sifat muraqabatullah. Itu apa? Sifat merasa selalu diawasi oleh Allah. Masya Allah. Dan sebenarnya ini kalau sampai terjadi seperti ini, karena apa? Muraqabatullah atau al-ihsan itu adalah tingkat tertinggi di dalam Islam. Seorang akan benar, seorang akan jadi baik, seorang akan menjadi jujur, seorang akan menjadi mulia ketika apa? Dia menyandang sifat muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Maka ketika Rasulullah ditanya tentang ihsan yang merupakan tingkatan tertinggi dalam Islam, maka Rasul mengatakan anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, tapi jika engkau tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Nah, jika sudah terjadi pada diri kita sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, merasa Allah selalu melihat kita, baik dalam kondisi kesendirian kita ataupun dalam kondisi ramainya kita, maka inilah yang akan menjadi protektor terbesar untuk menyelamatkan kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Ini perubahan yang kedua. Adapun yang ketiga, siap untuk meninggalkan maksiat. Ya. Ramadan untuk membawa perubahan kepada kita untuk apa? Kita meninggalkan kemaksiatan. Ya, karena diantaranya pelajarannya dengan Ramadan kita, di mana orang yang berpuasa itu aliran darahnya semakin menyempit, yang sehingga apa? Potensi untuk bermaksiatnya pun semakin menyempit. Ya, karena maksiat itu tentunya adalah dorongan dari syaitan, sedangkan syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia mengikuti aliran darah. Ketika darah itu menyempit, maka di mana Pak? Gerak-gerik mereka tidak leluasa. Sebagaimana Rasulullah dalam Muslim mengatakan, inna syaitana yajri fi ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia mengikuti aliran darah. Dan sehingga seyogianya orang yang berpuasa ketika di bulan Ramadan dan puasanya betul-betul ya akan menjadikan perubahan pada dirinya, siap untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya, itu yang ketiga. Adapun kemudian yang keempat, di mana apa? Menjadikan hamba selalu rindu dan ingin terus beramal soleh untuk melakukan ketaatan. Di mana dia dilatih ketika bulan Ramadan untuk beramal.
Dan hampir di semua amal diberikan motivasi secara khusus ketika di bulan Ramadan. Bahkan paling tidaknya ketika Rasul mengatakan dalam riwayat Muslim, wal hasanatu bi asri amsalihha ila sab'ati mi'ati dhifin. Ketika seorang beramal soleh di bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan para ulama ketika menjelaskan hadis Rasul dalam hadis qudsinya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengatakan, ya kullu amali ibni adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana ansibihi. Semua amalan anak Adam itu untuk dirinya. Dan maksudnya apa? Jelasan para ulama, malaikat yang akan membalas. Illa siyam, kecuali puasa, apa kata Allah? Fa innahu li wa ana ansibihi. Ketika seorang bawa puasa itu adalah untukku, maka aku yang akan membalas. Para ulama mengatakan yang dimaksudkan adalah ketika Allah yang akan membalas, dan Allah tidak menyebutkan berapa balasannya, untuk menunjukkan bahwa balasan yang tanpa batas. Artinya apa? Balasan yang sangat banyak. Ya, ini yang perubahan yang keempat. Sehingga bagi seorang yang berpuasa, maka untuk adanya perubahan pada dirinya, untuk semakin taat kepada Allah, untuk semakin cinta dengan amal soleh. Adapun kemudian yang terakhir, yang kelima, menjadikan kepedulian yang akan lebih kepada sesama. Akan terjadi perubahan pada dirinya apa? Ya, kepedulian kepada sesama akan lebih, ya, akan gampang untuk menolong saudaranya, untuk membantu saudaranya. Bagi orang-orang yang betul dengan puasanya, akan melahirkan, ya, selalu ingin berbuat baik kepada sesamanya, ingin berbuat baik kepada yang lainnya. Dan karena apa kamu sebut Allah? Karena ketika seorang berpuasa, dia akan dalam kondisi lapar dan dahaga. Dia akan merasakan di luaran sana banyaknya orang-orang yang dalam kondisi lapar dan dahaga. Yang kalau kita menyengaja karena kita berada di bulan Ramadan, tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Kalau mereka di setiap hari-hari mereka kondisi seperti itu. Dan karena apa? Mari, ya, kita bisa untuk, ya, peduli dengan mereka, berbagi dengan mereka. Dan orang yang benar dengan puasanya, akan adanya perubahan pada dirinya, akan semakin baik dengan sesamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 195, yang Allah mengatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan selalu berbuat baiklah kalian, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik kepada sesamanya. Ini Mas Muslimin, Bapak Ibu Rahimahullah, apa yang disampaikan di masjid yang mulia ini mudah-mudahan dengan satu kemanfaatan terutama untuk diri saya pribadi kepada para jamaah. Aku liqouli hadza surat ini wa lakum wa lisairil muslimin fi kulli jamin wal aqab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.